Nah, kelima ma ini termasuk dari ma ismiyah atau ma yang berjenis isim, yaitu ma istifhamiyah, ma syartiyah, ma mausuliyah, ma ta'ajjubiyah, dan ma ibhamiyah. Adapun jenis ma yang kedua itu adalah ma harfiyah, ma yang berbentuk huruf. Apa saja yang tergolong ke dalam ma harfiyah di sini? Berikut penjelasannya. Ma harfiyah. Ma harfiyah. Ma harfiyah ini merupakan jenis yang kedua dari pembagian ma. Setelah sebelumnya kita telah membahas jenis ma yang termasuk dari kalimat isim. Kali ini kita akan membahas ragam ma yang termasuk dari kalimat huruf. Nah, ma yang termasuk dari kalimat huruf ini disebut dengan ma harfiyah. Adapun macam-macam ma yang termasuk dalam kalimat huruf itu ada 5 macam. Sama seperti ma ismiyah juga ada 5. Apa saja kelima macam tersebut? Berikut penjelasannya. 1. Ma hijaziyah. Ma hijaziyah merupakan ma yang pertama dari macam-macam ma yang berbentuk kalimat huruf. Jadi, ma di sini tidak mengambil mahal atau tempat dalam pengiroban. Ma hijaziyah ini merupakan ma nafi yang pengamalannya itu mengamal seperti pengamalannya laisa. Laisa fi'il nakis. Oleh sebab itu, ma hijaziyah ini disebut dengan ma nafi yang serupa dengan laisa dari segi pengamalannya. Nah, ma hijaziyah di sini adalah ma yang bermakna nafi atau bermakna tidak, yang tugasnya itu adalah menafikan kalimat setelahnya, yang pengamalannya itu serupa dengan laisa, yaitu tarfaul ismah wa tansibul khobar, merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Tentunya makna ma ini sama seperti laisa, yaitu bermakna bukan ataupun bermakna tidak. Jadi ma-nya di sini bermakna bukan ataupun tidak. Contoh dari ma hijaziyah. Nah, contohnya di sini kita ambil dari materi yang telah kita bahas dalam i'rab Al-Qur'an pada ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Di situ ada potongan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bimu'mininah. Artinya, sedangkan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, pada contoh di sini, ma-nya merupakan ma hijaziyah, yang mana ma di sini merofakkan mubtada berupa dhamir munfasil menjadi isimnya ma, yaitu hum. Hukumnya di sini adalah rofa karena menjadi isimnya ma. Sedangkan khobarnya ma di sini biasanya ditempel dengan ba dalam hal nasab, yaitu bimu'mininah. Seperti halnya khobarnya laisa yang kebanyakan ditempel dengan huruf jar ba. Jadi khobarnya ma yang serupa dengan laisa di sini kebanyakan khobarnya ditempel dengan huruf jar ba berupa bimu'mininah. Jadi dhamir munfasil hum di sini hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi isim dari ma, yang mana pengamalannya ma itu adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Di sini tanda rofaknya dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Oleh sebab itu, hum tetap dibaca hum walaupun dalam keadaan rofa, tidak dibaca humu karena isim dhamir hukumnya mabni. Khobarnya di sini berupa bimu'mininah dalam hal nasab karena menjadi khobarnya ma. Khobar ma di sini hukumnya nasab. Tanda nasabnya di sini dikira-kirakan karena istighalul mahalli, karena mahalnya berbentrokan dengan mahal majrur sebab terletak setelah huruf jar yaitu bi. Oleh sebab itu jarnya di sini dengan menggunakan ya majrur sebab mu'mininah merupakan jamak muzakkar salim. Jadi dalam keadaan jarnya itu dengan memakai ya dan nun. Jadi ya-nya di sini ya majrur bukan ya mansub. Walaupun mahalnya di sini adalah mal nasab sebab kedudukannya bertabrakan dengan ba yang secara zahir atau syarih itu bersambung langsung dengan lafadz setelahnya. Namanya di sini bermakna tidak atau bukan. Juga bisa dimaknai dengan bukan. Yang penting faedahnya itu menafikan jumlah setelahnya. Baik itu penafiannya dengan menggunakan kata tidak ataupun bukan. Sama saja. Jadi ma ini menafikan jumlah setelahnya yang berupa jumlah ismiyah mubtada khobar dan mengkudeta mubtada menjadi isim ma yang marfu serta menjadikan khobarnya mubtada yang rofa menjadi khobar ma yang dibaca nasab. Nah, pengamalan ma hijaziyah ini serupa dengan laisa. Ini berlaku bagi kalangan ulama Hijaz saja. Jadi, ma hijaziyah ini yang menasabkan khobar ini hanya ada bagi ulama Hijaz saja. Sedangkan selain dari ulama Hijaz itu tidak mengakui adanya ma hijaziyah. Tidak ada yang namanya ma yang menasabkan khobar. Oleh karenanya disebut dengan ma hijaziyah. Ma yang hanya ada di kalangan ulama Hijaz.
Sedangkan bagi kalangan ulama Bani Tamim, memberlakukan ma ini sama seperti layaknya lafadz hal istifham, yang mana hal tersebut bisa masuk kepada mubtada khobar, tapi tidak menasabkan khobar, karena membiarkan jumlah setelahnya itu membentuk jumlah ismiyah sendiri. Artinya, hal ataupun ma tersebut tidak mempengaruhi kalimat setelahnya dari segi kedudukannya. Jadi khobarnya tidak dibaca nasab, akan tetapi tetap dibaca rofa karena menjadi khobar dari mubtada. Ini menurut ulama Bani Tamim yang memberlakukan ma di sini tetap sebagai ma muhmil yang tidak mempengaruhi lafadz setelahnya. Nah, kebanyakan khobarnya ma hijaziyah di sini berupa kalimat atau kata yang dirangkai dengan huruf jar ba. Tapi ada kalanya khobarnya itu tidak ada huruf ba-nya. Contoh yang khobarnya tidak dirangkai dengan huruf jar ba. Ma Muhammadun qa'iman. Artinya Muhammad itu tidak berdiri, atau Muhammad bukanlah orang yang berdiri, sama saja. Nah, di sini ma-nya bermakna tidak, dan lafadz Muhammadun dibaca rofa karena menjadi isimnya ma, hukumnya rofa, dan lafadz qa'iman dibaca nasab karena menjadi khobarnya ma. Khobarnya ma hukumnya nasab, sama seperti khobarnya laisa. Oleh sebab itu dibaca qa'iman. Nah, ini disebut dengan ma hijaziyah, ma yang menasabkan khobarnya. Tapi di kalangan Bani Tamim, contoh ini dibaca sebagai ma Muhammadun qa'imun, bukan qa'iman lagi, yang mana teritori dari ma ini tidak mempengaruhi jumlah ismiyah setelahnya yang berupa mubtada dan khobar. Oleh sebabnya lafadz qa'imunnya dibaca rofa karena menjadi khobarnya mubtada, bukan khobarnya ma. Sedangkan ma-nya di sini disebut dengan huruf ma tamimiyah, ma yang tidak menasabkan khobarnya dan tidak menjadikan mubtada menjadi isimnya ma. Kita kembali lagi pada pembahasan awal tentang ma hijaziyah, yaitu ma yang menasabkan khobar. Nah, ada beberapa syarat ma hijaziyah itu tetap mengamal, yaitu merafakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya, yaitu satu, syarat yang pertama, setelah ma itu tidak boleh ada lafadz in. In di sini adalah in zaidah kafah, yang mana pengamalannya innya di sini adalah menghentikan atau mengkafah pengamalan ma yang merafakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Jadi jika ada in terletak setelah ma, maka batalah pengamalannya ma tersebut. Contohnya, ma in zaidun qa'imun. Maka qa'imunnya di sini tetap dibaca rofa karena menjadi khobar mubtada. Ma-nya menjadi makfufah karena setelahnya ada in zaidah kafah, yang mana fungsi dari in di sini adalah mengkafah atau menghentikan pengamalan dari ma tersebut. Ini merupakan syarat pertama. Syaratnya tidak boleh ada in setelahnya, setelah ma tersebut. Maka batal pengamalannya ma, khobarnya tidak boleh dibaca nasab. Yang kedua, syarat yang kedua, kenafian ma ini tidak dirusak dengan adanya lafadz illa setelahnya. Contohnya, ma zaidun illa qa'imun. Maka qa'imunnya di sini dibaca rofa, tidak boleh dibaca nasab. Sebab tujuan dari ma ini mengamal ialah menafikan jumlah setelahnya. Nah, dikarenakan kenafian jumlah setelahnya itu telah dirusak oleh illa, maka makna jumlah setelahnya itu bukanlah penafian lagi, melainkan penetapan. Maka ma-nya tidak mengamal, karena jumlahnya bukan penafian lagi, akan tetapi penetapan. Jadi intinya, apabila setelah ma tersebut ada illa, maka batal pengamalannya. Khobarnya di sini harus dibaca rofa, tidak boleh dibaca nasab. Jadi apabila setelah ma itu ada in ataupun illa, maka batal pengamalannya. Nah, syarat yang ketiga ma itu berhenti mengamal itu adalah khobar ma-nya tidak mendahului isimnya. Yang dimaksud dengan isimnya itu adalah mubtada'nya. Karena mubtada yang kemasukan ma hijaziyah, maka itu menjadi isimnya. Nah, apabila khobarnya di sini mendahului terhadap isimnya, maka pengamalannya ma itu menjadi batal, kecuali khobarnya berupa syibih jumlah. Jadi jika khobarnya itu berupa syibih jumlah, mendahului dari isimnya, artinya berada di depan isimnya, maka ma-nya boleh mengamal. Nah, yang dimaksud di sini adalah khobarnya bukan berupa syibih jumlah, baik itu jar majrur ataupun dzaraf, berada di depan isimnya ma, maka pengamalannya ma tersebut menjadi batal. Contohnya, ma qa'imun zaidun. Qa'imun di sini tidak boleh dibaca nasab karena qa'imun yang sebagai khobar ini mendahului isimnya yaitu zaidun, maka pengamalannya ma ini menjadi batal. Karena khobarnya berupa qa'imun bukan merupakan khobar yang berupa syibih jumlah.
tapi mendahului dari isimnya yaitu Zaidun, maka pengamalannya di sini batal. Artinya qaimunnya tidak boleh dibaca qaiman yang menjadi khobar ma, tidak boleh dibaca nasab. Tapi jika khobarnya di sini berupa syibih jumlah yang berupa dzaraf ataupun jar majrur, maka ma-nya boleh mengamal walaupun khobarnya mendahului isimnya. Contohnya ma fid dari Zaidun, maka ma-nya di sini boleh mengamal karena khobarnya berupa syibih jumlah yaitu fid dari, ataupun berupa dzaraf amamakah mendahului lafaz Zaidun sebagai isimnya, maka boleh mengamal. Yang menyebabkan batal itu hanya khobar yang selain syibih jumlah mendahului dari isimnya ma, maka pengamalannya ma di sini batal. Nah, ini merupakan syarat yang ketiga agar ma tetap mengamal. Jadi khobarnya ma tidak boleh mendahului isimnya kecuali khobarnya berupa syibih jumlah. Nah, syarat yang keempat ini khusus bagi khobar ma yang memiliki ma'mul. Jika khobarnya ma memiliki ma'mul, maka ma'mulnya tidak boleh mendahului isimnya, kecuali ma'mul khobarnya itu berupa jar majrur ataupun dzaraf, maka boleh jika mendahului dari isimnya. Jadi jika ma'mul khobar yang selain jar majrur ataupun dzaraf itu mendahului isimnya, maka batal pengamalannya ma sebagai ma hijaziyah. Contohnya ma to'amakah Zaidun akilun. Nah, di sini akilun sebagai khobar tidak boleh dibaca nasab karena ma'mul khobarnya berupa to'amakah mendahului isimnya yaitu Zaidun. Maka pengamalannya ma menjadi batal. To'amakah ini merupakan ma'mul khobar dari akilun. Karena akilun merupakan isim fa'il yang menjadi khobar, maka dia mengamal seperti mudhoreknya yaitu mempunyai maf'ul bih. Asalnya ma Zaidun akilun to'amakah, artinya Zaid tidak makan makananmu atau Zaid bukanlah pemakan makananmu. Jadi to'amakah di sini merupakan maf'ul dari akilun, makan makananmu. Jadi akilunnya di sini mengamal, sedangkan to'amakah di sini adalah ma'mul, suatu lafaz yang menjadi sasaran pengamalan dari akilun tersebut yang disebut dengan ma'mul, yaitu menjadi maf'ul bih dari lafaz akilun sebagai isim fa'il yang mengamal seperti mudhoreknya. Nah, apabila ma'mulnya tersebut berada di depan isimnya, yaitu setelah ma to'amakah Zaidun, maka akilunnya harus dibaca akilun, tidak boleh dibaca akilan. Karena ma'mul dari khobarnya di sini mendahului dari isimnya, yaitu Zaidun. Oleh sebab itu pengamalannya ma menjadi batal, dan khobarnya harus dibaca rofa, tidak boleh dibaca nasab. Ma to'amakah akilun, tidak boleh dibaca akilan. Karena namanya batal karena isimnya didahului oleh ma'mul khobarnya yang berupa to'amakah. Tapi jika dikembalikan pada posisi awal yaitu ma Zaidun akilan to'amakah, maka akilannya harus dibaca nasab karena menjadi khobarnya ma, yang mana khobarnya ma itu adalah hukumnya nasab. Nah, tapi jika ma'mul khobar ini diletakkan di depan isimnya, maka pengamalannya ma-nya menjadi batal. Oleh sebab itu dibaca ma to'amakah Zaidun akilun. Akilunnya tidak boleh dibaca nasab. Nah, hal ini terjadi apabila ma'mul khobarnya bukan terdiri dari syibih jumlah, yaitu jar majrur ataupun dzaraf madruf. Maka pengamalan ma-nya itu yang menasabkan khobar menjadi batal. Tapi jika ma'mul khobarnya itu berupa syibih jumlah, baik itu jar majrur ataupun dzaraf, maka ma-nya boleh mengamal walaupun keberadaan ma'mulnya itu mendahului isimnya, tetap boleh mengamal. Contohnya ma indakah Zaidun mukiman, yang artinya Zaid tidak tinggal di sisimu. Atau contoh ma'mul yang berupa jar majrur ma fi dari Zaidun mukiman, yang artinya Zaid tidak tinggal di rumahku. Di sini mukimannya dibaca nasab. Mukiman pada contoh ma indakah Zaidun mukiman dan contoh ma fi dari Zaidun mukiman. Mukimannya tetap dibaca nasab karena menjadi khobar dari ma. Dan ma-nya tetap mengamal walaupun ma'mul khobarnya mendahului dari isimnya, yaitu berupa lafaz indakah dan afidari. Sebab ma'mulnya berupa jar majrur ataupun dzaraf, maka boleh mengamal. Tapi jika ma'mulnya itu selain dari syibih jumlah jar majrur ataupun dzaraf, maka pengamalan ma-nya menjadi batal. Artinya khobarnya harus dibaca rofa, tidak boleh dibaca nasab. Nah, ini syarat yang keempat ma hijaziyah tetap mengamal, yaitu ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului dari isimnya. Jika mendahului, maka batal pengamalan ma-nya.
Nah, syarat yang terakhir ma itu bisa mengamal, yaitu ma-nya tidak boleh berulang-ulang. Artinya ma-nya itu harus satu. Jika berulang-ulang maka ma-nya itu menjadi batal pengamalannya. Contohnya, ma Zaidun qaimun. Artinya Zaid tidak berdiri atau Zaid bukan tidak berdiri. Di sini qaimunnya tidak boleh dibaca nasab karena ma-nya berulang, maka batal pengamalan ma-nya. Ma ini menafikan jumlah setelahnya, sedangkan ma berikutnya ini menafikan jumlah yang sudah nafi, sehingga jumlahnya menjadi isbat kembali. Maksudnya, ma ini menafikan atau membuat kalimat setelahnya yang awalnya kalimat positif itu menjadi kalimat negatif. Kemudian dinegatifkan lagi oleh ma satunya. Maka kalimat yang negatif itu karena dinegatifkan lagi maka menjadi positif. Nah, kalimat positif ini yang disebut dengan kalimat mujab atau isbat. Contoh simpelnya kanan. Ini kan kanan, penetapan terhadap kanan, artinya positif, kanan. Awalnya positif karena penetapannya itu adalah kanan. Kemudian dinegatifkan menjadi tidak kanan, berarti kiri kan. Kemudian dinegatifkan kembali menjadi tidak kanan atau tidak kiri. Itu artinya kanan. Maka apa bedanya kanan yang awal dengan tidak kanan yang artinya itu adalah kanan? Tujuan akhirnya tetap kanan. Nah, ini yang disebut dengan kalimat positif. Karena nafi yang pertama itu menafikan nafi yang kedua. Jadi kalam yang terdapat dua huruf nafi di dalamnya itu bukanlah disebut dengan kalam manfi. Akan tetapi tetap dikatakan sebagai kalam mujab. Maka ma-nya tidak mengamal. Karena bentuk kalamnya itu adalah kalam mujab bukan kalam manfi. Karena sejatinya tugas utama dari ma hijaziyah ini adalah untuk menjadikan jumlah setelahnya itu adalah nafi, sehingga menjadi kalam manfi. Tapi jika kenafiannya rusak karena berulang-ulangnya ma, maka ma-nya menjadi batal, karena kalamnya sudah menjadi mujab atau isbat kembali. Jadi kelima syarat ini apabila dilanggar maka pengamalannya ma menjadi batal. Jadi ma yang termasuk kalimat huruf yang pertama itu adalah ma hijaziyah, yang mana ma hijaziyah merupakan ma jenis huruf yang pertama. Adapun ma jenis huruf yang kedua itu adalah